Laptop ini gak masuk akal, desain terbaik, feel paling enak, tapi gue yakin lo semua bakal mikir worth it gak nih buat dibeli. Dan lo kalau penasaran, mending intro dulu. Oke, jadi ini adalah Asus ZenBook A14. Harganya cuma belasan juta. Terakhir kalau gue lihat ini cuma 14,5 juta doang. Dan jujur aja, gue ngarap semua laptop di muka bumi, khususnya Ultrabook, desainnya harus kayak gini aja. Asli, ini laptop pertama kali gue pegang, desain laptop Asus ZenBook yang mahal, ROG Phorox G14 yang udah gue suka banget, pindah ke laptop ini. Biasanya kalau ngomongin laptop tipis dan premium, lo pasti bakal ketemu yang harganya kelewat mahal, tapi desainnya ya biasa aja. Desainnya keren tapi bobotnya berat dan gak nyaman dibawa, dan udah tipis tapi portnya malah dibuang, jadi ribet sendiri. Nah, tapi kalau laptop ini enggak cuy, desainnya kayak Ultrabook kelas atas, feelnya lebih solid dari banyak laptop di kelasnya, dan yang lebih gila, bobotnya gak nyampe 1 kilogram. Gak usah deh laptop pakai embel-embel desain premium futuristik dengan sentuhan bla 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 yang aneh gitu ya. Udah, ini aja desain laptop terbaik, titik ya. Dan laptop ini pun masih pakai serat aluminium, beratnya di bawah 1 kg, tapi feel-nya tetap solid dan premium. Gue yakin lo gak bakal ngerasa kalau ini laptop murahan, karena emang bukan. Bener-bener gue dibikin suka banget sama laptop yang satu ini. Lihat aja detailnya, logo Asus ZenBook super minimalis, warna simple tapi beda dari laptop mainstream lainnya. Bentuknya sleek, gak tajam tapi tetap tipis, sekitar 1,5 cm. Keycapsnya ada anti smudge juga, jadi gak gampang nempel minyak jari kita. Dan beratnya cuma 899 gram. Gila sih ya, seringan ini tapi tetap kerasa solid. Dan yang lebih gila lagi, ini udah lolos standar military grade 810H. Jadi lo nggak perlu takut kalau laptop ini kejedot meja, jatuh dikit atau kepentok di tas, tapi ya jangan dicoba juga. Dan keyboardnya ini kacau sih, ini enak banget. Gue juga baru sadar kenapa tahun lalu Asus cuma ngeluarin di seri VivoBook dulu ya. Mungkin karena mereka nunggu teknologi ini lebih matang baru masuk ke seri ZenBook yang lebih premium. Ya jelas, gue kalau belum punya laptop yang sekarang gue pakai buat kerja, mungkin gue bakal beli ini. Kenapa harus nunggu setahun dulu sih? Gitu. Tapi ya nggak cuma itu aja. Dan menariknya lagi, portnya itu masih komplit ya. Dari kiri aja ada HDMI 2.1, ada 2 USB 4 sama audio jack. Lalu di sisi kanannya ada satu USB A 3.2 Gen 2 lagi coy. Udahlah, telat semua buat gue nih, kayak aduh, pengen jual aja gitu. Terus ada dua hal kecil tapi ini penting juga nih. Hinge-nya super smooth, bisa dibuka cuma pakai satu jari doang ya. Dan touchpad-nya multifungsi, bisa buat playback video, atur volume dan juga brightness-nya. Ya ini detail kecil yang bikin laptop ini makin nyaman buat dipakai sehari-hari sih. Jadi menurut lo desain kayak gini udah paling ideal, atau lo masih suka laptop yang tebal dan juga berat? Ya komen aja di bawah ya. Dan gue pengen tahu pendapat lo kayak gimana. Kalau gue sendiri ini udah harus jadi standar baru buat Ultrabook ya. Cuma memang buat kelasan ZenBook ini agak disayangkan dari segi layarnya yang menurut gue sangat basic sih. Gue pikir akan kedapatan Asus Lumina OLED juga, tapi nyatanya untuk seri ini yang berlayar 14 inci masih punya resolusi WUXGA 1920x1200 pixel, yang mana jelas juga rasio 16:10. Panelnya masih IPS juga dan refresh rate-nya cuma di 60Hz doang. Ya jadi kurang mewah aja sih dari segi visualnya. Tapi untuk brightness-nya udah standar di 400 nits sama akurasi warnanya udah di 100% sRGB. Jadi buat siapa layar ini cocoknya? Ya kalau lo casual user ini udah lebih dari cukup buat scrolling, kerja, nonton ataupun ya nonton Netflix. Kalau content creator masih bisa juga karena warnanya udah akurat buat editing standar. Tapi kalau kerjaan lo udah di level yang kalau grading profesional, ini mungkin ya bakal kurang buat processingnya, tapi buat ngeliatnya udah cukup. Kalau buat gaming ya jelas bukan. Tapi sayangnya Snapdragon X juga nggak didesain buat gaming nih. Jadi ya nggak apa-apa dong. Sekarang kita bahas bagian yang pasti bikin kalian ragu. Snapdragon X di sebuah laptop worth it nggak nih dibandingkan lo beli Intel ataupun AMD, atau malah masih banyak kendalanya di laptop? Ya gue tahu ini laptop pakai chipset yang gue yakin lo semua yang nonton masih ragukan. Yes, ini bukan Intel ataupun AMD, tapi Snapdragon X, lini terbarunya mereka juga buat sebuah laptop, dan pasti banyak yang mikir kompatibilitasnya kalau kayak gimana, performance setara nggak nih sama Intel atau AMD, worth it nggak nih hijrah ke Snapdragon, atau tetap stay di CPU yang lama nih?
Ya lagi dan lagi ya, gue sebagai pengguna laptop Snapdragon dan HP gue pun yang sekarang ini sama-sama udah pakai Snapdragon 8 Elite. Ya sombong dikit. Ini chipset udah oke di ranah Office ya. Kalau kalian ngikutin video gue bahas laptop dengan chipset ini, mungkin kalian udah paham kan. Tepatnya seri Snapdragon-nya itu adalah Snapdragon X X1 26100 yang punya 8 core dengan frekuensinya di 3 GHz. Sedangkan untuk performance GPU-nya ini setara sama Snapdragon X Plus juga yang basicnya yaitu di 1,7 teraflops dan juga performance NPU-nya udah berada di 45 tops. Laptop dan chipsetnya ini sih memang didesain untuk casual task ya, plus processing software berbasis AI aja yang udah sesuai standar Microsoft punya, yaitu Copilot Plus PC. Tentunya juga udah ditenagai dengan memori 16GB LPDDR5X dan juga storage 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4 punya. Secara performance ya sebenarnya cuma ada penurunan sedikit aja dibandingkan Snapdragon X Plus yang kemarin gua bahas. Tapi sih ini bukan suatu hal yang mengagetkan juga. Ya karena memang Snapdragon X ini didesain buat lebih irit untuk dari segi baterainya, jadi sih ya ini masih oke buat dipakai untuk penggunaan harian. Tapi sih emang yang jadi highlight gue di sini sebenarnya, gue pikir tadinya ini akan kayak seri terendahnya CPU lain yang kerasa tuh bumi langit antara kelas tengahnya gitu. Tapi nyatanya nggak segitunya. Cuma ya baik lagi, kalau lo mau gunain untuk tugas-tugas berat bisa sebenarnya, tapi belum rekomend. Tapi bukan berarti laptop ini tanpa kekurangan juga ya. Jelas beberapa software akan masih lebih optimal di sistem yang berbasis X86. Kalau di laptop Office ya ini kayak Photoshop, Premiere sih udah mana-mana aja. Cuma aplikasi yang lebih kompleks ataupun belum dilirik sama developernya ya kadang masih butuh dioprek lagi buat yang bikinnya. Namanya juga Windows on ARM kan, masih berkembang, masih butuh waktu. Tapi untungnya aplikasi populer udah mulai optimasi. Rasanya tuh ya kalau gua setarin di laptop, mungkin ini akan sama rasanya kayak lu pakai MacBook Air yang base modelnya bukan RAM tinggi ataupun core yang lebih banyak yang bisa lu pakai, tapi ya kerasa batasannya. Lancarnya ya buat kerja ngetik-ngetik aja gitu. Apakah salah? Ya enggak juga sih. Memang peruntukannya ke sana. Jadi ya masih sangat wajar. Apalagi untuk dari segi penggunaan baterainya yang Asus klaim ini bisa lebih dari 15 jam. Jadi ya worry free lah kalau lu suka melakukan kerjaan yang enggak cuma di depan meja kerja doang. Tapi sih ya setelah gue pikir-pikir lagi, emang ini kayak replacement MacBook Air banget lah. Desainnya jelas udah oke dan performance-nya ya ini mirip banget stylenya gitu. Cuman ini ya sektor kasual doang. Dan ngomongin soal kompatibilitas, gua rasa untuk ranah ZenBook dengan Snapdragon yang di dalamnya ini sih gak usah dibahas lagi gitu. Untuk penggunaan profesional yang power consumption tinggi itu gak usah. Yang otomatis lu akan comply terus yang cocok-cocokan softwarenya. Dan karena ini lebih daily use yang gak berat, gue bisa jamin penggunaan sehari-hari yang gue lakukan di laptop gue sendiri dan lu aplikasikan ke Snapdragon yang satu ini, ya udahlah, tutup mata pasti lancar semua. Aman kok, gak ada hambatan untuk aplikasi-aplikasi produktifnya. Sama kemarin juga ada yang nanya ke video gue, gimana soal printer lama bang ya? Ya kalau dari printer ya kita punya printer yang udah cukup tua, yang kita beli di 2017 itu jelas bukan printer keluaran tahun 2012 juga, itu masih aman. Kita nggak haruskan download drivernya lagi, cuma ketika gue colok printernya atau download ke detect juga dan gue masih bisa ngeprint seperti biasanya. Gak ada masalah, aman-aman aja. Ya tetap, gue juga nggak bisa ngejamin ke produk-produk tua lainnya ya. Cuma semenjak Windows yang punya sistem yang cukup oke buat nanganin driver-driver lawasnya, gue sih sejauh ini nggak khawatir banget lah. Oh ya, ngomongin juga soal AI, seperti biasa laptop Copilot Plus PC pasti ngebawa 5 aplikasi yang berbasis proses oleh AI-nya di laptop yang ini. Dari Microsoft Copilot buat search engine pintar juga, terus juga Co-Creator buat gambar-gambar kasar dan di-create sama Paint-nya yang lebih bagus tentunya, terus ada Live Caption juga ada, sampai untuk Windows Studio Effect untuk nge-refine kualitas webcam lu jauh lebih baik lagi. Itu ada 4 ya. Dan satu lagi sebenarnya masih coming soon, yaitu Recall yang sebenarnya lu bisa coba, cuma masih ada di versi Windows Beta aja, belum official release. Terus juga ada Story Cube juga dari Asus buat nge-organize foto dan video secara otomatis. Jadi untuk mudah lagi buat lu sortir memori-memori lama lu ya. Bukan memori RAM ya, tapi foto dan videonya. Dan juga untuk media conference-nya seperti laptop Asus lainnya pun di ZenBook ini juga udah ada. Jadi secara overall buat lu manfaatkan sebuah AI di laptop ini udah cukup sama dengan kebanyakan laptop lainnya. Tinggal gimana kita explore lagi sesuai kebutuhan kalian.
Buat gua, laptop ini udah cukup menarik sih. Lagi-lagi akhirnya ada laptop yang lebih terjangkau buat kalian beli pada platform Windows on ARM. Yang memang lagi-lagi jelas ini belum 100% sempurna, tapi chipset makernya, OS makernya, dan tentunya OEM yang ngebuat laptop nih, ya terus ngembangin agar bisa menjadi laptop yang bisa dipakai seutuhnya. Tentunya harus ada dorongan juga untuk para developer tiap aplikasinya yang bisa ngejadiin laptopnya itu bisa setara dengan yang lainnya. Dan setelah nyobain berbagai laptop yang pakai chipset ini, dan gue bisa bilang ini bukan produk gagal. Gue lihat ada progres nyatanya dari awal luncur sampai sekarang. Tinggal tunggu aja kapan ARM di laptop itu bisa sepenuhnya setara sama Intel dan juga AMD, termasuk kalau bisa buat gaming juga. Karena pada dasarnya kalau misalkan laptop ini bisa secara efisien digunakan untuk segala hal yang bisa dilakukan sama Windows X86 sih ya udahlah. Gak ada lagi alasan buat kalian untuk tidak pilih laptop ARM. Tapi satu hal buat Asus, udah tolong bikin standar baru aja. Kayak laptop ini, tipis banget, cuma 899 gram. Desain premium, ini gue bilang enak banget gitu. Tapi desainnya pun juga gak lebay. Baterainya irit, fleksibel, mobilitas juara banget. Serius, kalau mau ultrabook sih ya bisa kayak gini ya, gue gak bakal bingung pilih laptop lagi. Jadi siapa yang cocok buat laptop ini? Pertama, buat yang butuh laptop super ringan dan premium. Terus buat pekerja kantoran atau mahasiswa yang sering mobile. Sama buat casual user yang lebih fokus ke baterai dan juga efisiensi. Tapi kalau lo butuh performance tinggi buat rendering ataupun gaming berat, mungkin laptop ini bukan buat lo. Ini laptop ya buat semua orang, tapi buat yang prioritasnya fleksibilitas dan daya tahan baterainya. Ini bisa jadi pilihan terbaik untuk mereka. Namun memang gue sadar di harga segini ada kompetitor kuatnya, which is better specs juga. Tapi kalau Asus memang fokusin dari segi fleksibilitas dan mobilitasnya, ya udahlah, ini tetap bisa jadi pilihan yang kuat. Ya kan nggak melulu laptop itu bagus cuma dari segi spek dalamannya doang, tapi faktor lain pun bisa juga jadi penentu. Tapi menurut lo gimana? ARM di laptop ini udah cukup matangkah atau masih kurang? Dan kalau lo disuruh milih, lo pilih laptop ringan kayak gini atau yang speknya lebih tinggi tapi lebih berat? Coba komen aja di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian kayak gimana. Dan sekali lagi, laptop ini udah bisa lo beli di harga 14.500.000, worth it gak nih buat lo? Oke, itu aja pembahasan gue soal Asus ZenBook A14. Silahkan aja komen di bawah dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua yang di deskripsi. Kalau mau beli di deskripsi juga, semuanya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.